Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini sebelum saya memulai, saya ingin meminta maaf kalau misalnya banyak sekali kekurangan dari video ini, terutama dari kualitas video dan juga dari sound dari video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah konsol portable atau handheld yang cukup sukses pada masanya yang dikeluarkan oleh Sony, yaitu PlayStation Portable. Sony membuat gebrakan lagi. Setelah gebrakan di PS1 dan PS2, kini Sony membuat gebrakan lagi melalui konsol portable yaitu PlayStation Portable, yang dimana PlayStation Portable pertama kali keluar di Jepang pada tahun 2004, sementara dikeluarkan di luar Jepang pada tahun 2005. Dan kebetulan model yang saya punya ini adalah model the original yaitu PlayStation Portable yang seri 1000, yang mana memang dikeluarkan di Jepang pertama kali. Maksudnya seri the original ataupun the original itu bukan berarti seri yang lain KW ya. Maksudnya adalah ini untuk penyebutan suatu model device yang pertama kali keluar, itu yang disebut dengan the original model. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah tempat daripada daripada PlayStation Portable saya ya. Dan ini yang bisa kita lihat di sini adalah bukan tipe PSP 1000 regional kosong, yang mengartikan ini memang regional Jepang yang pertama kali dikeluarkan di Jepang pada 2004. Sementara untuk tipe seperti 1001, 1002, 1006 ataupun 1000 lainnya itu merupakan tipe yang keluar di luar Jepang pada tahun 2005. Kalau bisa lihat di sini, kalau misalnya dusnya sudah usang gitu ya, kotor ya, wajar. Ini mungkin dusnya pada tahun 2004 ya. Dan ini bisa dilihat di sini, ini pun berbahasa Jepang notabene-nya ya. Dan di sini juga saya akan menunjukkan bagian user manualnya yang memang berbahasa Jepang juga. Ya, berbahasa Jepang, semua Jepang. Kalau regular Jepang seperti memang tidak ada multibahasa ya. Saya tidak tahu kalau misalnya di regional lain seperti regional US mungkin ada sedikit multibahasa, saya tidak tahu. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian device-nya ya. PlayStation Portable memiliki layar 4,3 inch, yang pada saat itu layar 4,3 inch merupakan layar yang cukup lebar, karena pada saat itu device-device seperti handphone, seperti konsol portable memiliki layar yang di bawah 4,3 inch. Jadi PSP ini membuat gebrakan juga dengan layar lebar ya. Nah, untuk masalah tombol-tombolnya di kiri kanan ini ya seperti biasa pada di stick PlayStation lainnya, tapi tidak ada dual analog di sini. Jadi analognya hanya analog kiri dan tidak ada dual analog. Karena Sony mau bilang kalau misalnya dual analog kayaknya tidak memungkinkan ya. Mungkin kita bayangkan seperti bagaimana ya? Ya memang tidak memungkinkan genggamannya untuk bisa menggunakan analog kanan ya. Nah, untuk di bagian tombol bawah sini ada tombol home untuk kembali ke menu utama daripada PlayStation, ada pengatur volume, lalu ada pengatur kecerahan, lalu ada tombol equalizer musik, start dan select. Lalu ke bagian bawah tidak ada apa-apa, hanya berupa ada speaker sebenarnya, ada speaker 2 ini, dan ini di sini juga ini sebenarnya udara ya. Jadi ya seperti keluarnya sebenarnya otomatisnya atau fokusnya ke bawah. Tapi untuk keluar ini hanya seperti udara saja mungkin itu ya. Nah, ada nomor seri, terus ada DC 5 volt ini untuk mencarger ya. Kalau misalnya kalian nggak punya charger PSP atau charger PSP kalian rusak, kalian bisa cari di toko elektronik untuk mencari DC 5 volt atau adapter DC 5 volt. Karena ini sebenarnya nggak khusus untuk PSP aja gitu ya. Nah, sementara di bagian sini ini ada port lubang earphone yang sudah umum yaitu 3,5 mm, tapi di sini ada port khusus ya, port khusus untuk earphone PlayStation untuk bisa mengatur volume atau untuk prevision atau next atau sebelumnya daripada musik. Jadi ini PlayStation Portable juga bisa menjalankan musik ya, musik MP3. Dan juga di bagian samping sini ada sebuah switch on off ya. Lalu di bagian atas ada berupa switch untuk membuka tray UMD, yang dimana tray UMD ini digunakan untuk memainkan game fisik ori dari PlayStation Portable. Lalu ada port USB, yang port USB ini tipe lama yaitu mini USB ya. Di dua lubang ini saya nggak tahu ini apa, tapi kayaknya ini untuk lubang untuk memancarkan wireless deh, karena ini ada wifi ya. Jadi ini nggak ada fungsinya sebenarnya, nggak ada fungsi. Kayaknya ini cuma hanya udara gitu. Lalu di sini ada inframerah atau infrared ya. Nah, secara official ini akhirnya tidak difungsikan oleh Sony. Jadi Sony membuat ini tapi tidak difungsikan. Well, nggak tahu dah. Nah, untuk tombol bagian atas ini ya, ini ada R1 dan L1 ya, L1 dan R1, yang dimana tidak ada L2 ataupun R2. Jadi memang untuk masalah button di PlayStation Portable ini memang ada yang dihilangkan dari PlayStation konvensional ya di controllernya. Nah, untuk di bagian samping sini ada berupa switch untuk WiFi atau ad hoc. Jadi WiFi di sini digunakan untuk konektivitas atau untuk juga bisa untuk ad hoc atau memain multiplayer ya, ad hoc gitu ya. Maaf kalau penyebutannya salah ya.
Lalu di bagian sini ada berupa tempat memory card, yang dimana tempat memory card ini sebenarnya khusus, yaitu memory card memory stick duo, tapi untuk sekarang bisa diakali dengan converter. Ini di sini saya menggunakan micro SD dengan kapasitas 32 GB. Jadi untuk membuat game ya, membuat gamenya via digital ya, seperti itu. Lalu di bagian belakang sini juga ada tempat baterai, yang dimana baterai di PSP 1000 memiliki kapasitas 1800 mAh. Kita buka sebentar. Dan ya, ini adalah tipe PSP 1000. Ya, meskipun regional Jepang, PSP masih memiliki multibahasa. Jadi tidak hanya bahasa yang sesuai regional saja ya. Termasuk dari bahasa PlayStation Portable seri keluaran di Jepang ini masih support dengan bahasa Inggris terutama ya. Ya, ini juga sama dengan bahasa-bahasa di PlayStation lainnya seperti PS1, PS2. Kalaupun memang keluar di only Jepang, tapi masih mendukung bahasa Inggris ya terutama ya. Ya mungkin karena penting bahasa Inggris ya, entahlah. Untuk masalah perbedaan regional, sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Paling hanya beberapa software aplikasi yang berbeda seperti ini. Untuk seri PSP 1000 komik reader ya, tapi kalau untuk seri PSP selain 1000 itu kalau tidak salah adalah komik digital ya. Jadi hanya perbedaan software saja seperti itu ya. Dan juga kalau untuk PlayStation Portable, untuk selectnya adalah bullet, tidak X ya. Ya, memang seperti itu kalau memang keluar dari Jepang. Awal mula saya tahu tentang PSP atau mendengar tentang PSP, saya kira PSP itu gamenya PlayStation 2. Tapi ternyata PSP merupakan game khusus untuk PSP ataupun the game PS2 yang dikonversi ulang atau diport ulang supaya bisa dimainkan di PlayStation Portable. Ya, seperti ini. Ini yang merupakan Burnout Legend yang merupakan adaptasi dari game Burnout 3 Taken Down di PS2. Tidak semua game PS2 ada di PSP. Kebalikannya juga, tidak semua game PSP ada juga di PS2. Jadi seperti itu. Jadi PSP itu gamenya khusus ya, bukan merupakan emulasi dari konsol lain atau merupakan emulasi dari PlayStation lain. Di sini saya akan tunjukkan gameplay daripada Burnout Legend yang merupakan game yang diadaptasi dari Burnout 3 Taken Down, dan gameplaynya pun sangat mirip. Tapi sensasi Burnout 3 Taken Down ada di konsol portable ini. Saya akan perlihatkan ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini gameplaynya sangat mirip sekali dengan Burnout 3 Legend, Burnout 3 Taken Down ya. Burnout Legend juga keluar di Nintendo DS, tapi untuk masalah keseruan atau masalah grafis, PlayStation Portable jauh lebih unggul. Gameplaynya sangat mirip sekali, ya, sangat mirip sekali dengan Burnout 3 Taken Down. Cukup asik, dimana kita lihat bisa melihat mobil-mobil hancur, seperti mobil saya juga hancur di sini. Lalu ada efek hancurnya mobil atau berantakannya mobil juga ada di sini. Hanya secara penjudulan saja berbeda. Berikutnya saya akan contohkan sebuah game dari PlayStation 2 yang diport ulang ke PSP, namun dengan penjudulan yang sama, yaitu Burnout Dominator. Kalau kalian pernah main Burnout Dominator di PS2, lalu kalian main di versi PSP, ini sangat mirip sekali. Kalau di Burnout Legend tadi, itu merupakan adaptasi dari Burnout 3 Taken Down, penjudulan yang berbeda, tapi di Burnout Dominator ini, secara penjudulan sama. Ya, mungkin saya bisa bilang ini versi light-nya ya. Hal yang saya rasakan di sini dari grafis ya memang tidak sebagus dari PlayStation 2 dan tidak ada cutscene di sini, tidak ada cutscene. Tapi untuk masalah gameplay keseruan, masalah keseruannya adalah sama dengan Burnout Dominator di PlayStation 2, sangat mirip sekali. Saya akan perlihatkan ya.
Kita hancurkan satu mobil dulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk masalah pemportingan ulang di PlayStation Portable ini, saya kira cukup banyak yang dikompres oleh game ini ya. Karena kita bayangkan game Burnout 3 Taken Down ukurannya pasti di atas 1 GB atau 2 GB lebih atau mungkin 3 GB. Tapi di versi PSP ukurannya cuma 478 MB. Jadi apa yang dikompres? Masalah grafis jelas tentunya ya. Burnout Dominator di PS2 memiliki ukuran sekitar 3 GB atau 4 GB, tapi di versi PSP memiliki ukuran hanya 660 MB. Bayangkan apa saja yang dikompres? Ya, tentu saja masalah grafis terutama ya. Ada game yang memang merupakan keluaran dari PS2 yang dikonversikan ulang di PlayStation Portable, tapi ada juga game PlayStation Portable yang memang khusus dikeluarkan untuk PlayStation Portable pas saat pertama kali. Seperti game di Final Fantasy Type Zero ini ya, meskipun ada hadir remasternya untuk konsol lain, tapi untuk pertama kali keluar di PlayStation 2-nya ini tidak ada ya, dan memiliki ukuran yang cukup sekali besar untuk sebuah PSP yaitu 3 GB. Ya, ini saya rasa setara PlayStation 2 gameplaynya, tapi secara grafis mungkin tidak sehidup karena keterbatasan pixel daripada PlayStation Portable ini ya. Game-game lain juga ada seperti yang di game PS2 yang dikompresi ulang seperti game Harry Potter ini ya, yang memiliki ukuran yang cukup kecil lagi. Jadi banyak lah gitu ya. Terus fungsi PlayStation Portable hanya buat main PSP saja? Tentu tidak. Secara ofisialnya, PSP bisa memainkan game di bawahnya, yaitu seperti game PlayStation 1. Di sini akan saya contohkan seperti game ini, Spider-Man. Nah, bisa memainkan game PlayStation 1 di sini. Nah, untuk masalah buttonnya kan sebenarnya PlayStation 1 memiliki button seperti L2 dan R2 ya, dan juga analog kanan sebenarnya meskipun tidak terlalu difungsikan. Tapi fungsi itu bisa diatur melalui konfigurasi daripada di PSP-nya ya. Jadi seperti untuk mengatur kontrolnya gitu ya, atau mengatur kontrolnya. Jadi kontrolnya itu disesuaikan gitu ya. Jadi misalnya R2 tuh pakai yang mana, L2 tuh pakai yang mana. Dan sebenarnya game PlayStation 2 itu notabene-nya masih menggunakan D-pad ya. Ya, mungkin kalau analog mah opsional saja. Jadi seperti itu. Ini adalah game daripada Spider-Man. Spider-Man. Ah, jatuh. Mati. Bisa game PS1 secara ofisialnya dari Sony, bisa juga secara unofficialnya dari selain Sony, bisa memainkan game di bawahnya PlayStation 1 seperti game Nintendo dan game-game lainnya melalui emulator dari yang kita bisa download internet ya. Dan di sini ada banyak sekali 30 emulator, tapi di sini saya akan hanya menunjukkan emulator yang setidaknya cukup penting untuk mainkan sebuah game retro di bawah PS1 seperti game ini. Seperti game Nintendo Classic, Mario Bros di sini. Yuk. Game Super Nintendo seperti ini dan King Kong juga bisa. Game GBA atau Game Boy Advance disebutnya juga ya, seperti ini game Madagascar bisa juga. Game-game Nintendo klasik ya. Game Boy Color juga bisa dengan emulator yang berbeda. Saya contohkan untuk Game Boy Advance. Oh, dan ternyata game Nintendo 64 yang merupakan saingan dari PlayStation 1 pada saat itu juga bisa, seperti game ini ya. Ini merupakan game Mario 64 yang memiliki grafis setara PS1. Jadi kalau misalnya pengen main game Mario tapi pengen grafis 3D setara PS1, pakailah yang Nintendo 64. Main di PSP bisa. Konsolnya ya, bukan emulatornya. Oke. Asik nih. Game Sega klasik juga bisa, seperti game Sonic ini. Seperti Sega Genesis, Sega Master System yang Sega klasik ya. Kalau Sega Saturn dan Sega Dreamcast yang sudah agak up, saya kurang tahu deh bisa enggaknya ya. Kalau Dreamcast enggak deh, tapi kalau Saturn nggak tahu juga. Ayo, kurang lari. Lari dulu, lari, loncat. Nah, begitulah. Sonic the Hedgehog.
cuman buat main game doang. Enggak kok, sama seperti PlayStation lainnya yang tidak hanya untuk bisa memainkan game tapi juga fungsi multimedia lain seperti memutar musik, memutar video juga sebenarnya bisa, tapi di sini saya tidak menyimpan videonya. Terlebih juga video di PSP itu khusus ya, jadi nggak bisa sembarang mutar video gitu ya. Nah, tapi di sini saya ada satu buah record. Bisa memutar video juga. Nah, ini saya ngerekam melalui PSP-nya langsung. Kok bisa sih? Ada beberapa alat tambahan ya, alat tambahan untuk aksesoris PSP yang cukup menarik. Seperti kamera ini yang terpisah dengan PSP. Jadi kalau mau foto pakai PSP, kita harus beli alat tambahannya. Ini adalah salah satu tipe kamera eksternal PSP yang PSP tipe 450X dengan megapiksel itu VGA ya. Ya untuk saat itu megapiksel ini udah oke lah tahun 2004 atau 2000 berapa gitu ya. Nah, kita pasang di sini, dipasang di sini ya. Kita pasang, jangan lupa diputar juga switchnya. Oke, sambil kita tekan. Nah, tuh. Nah, dan ini dia. Nah, menariknya di sini untuk PSP adalah kalian bisa lihat di sini ya. Ini kameranya bisa diputar. Bisa diputar. Jadi teknologi pertama kali kamera putar itu bukan di HP yang kata HP Oppo itu ya, tapi di PSP. Wah, fakta menarik nih ya. Bisa untuk foto ataupun bisa untuk video, tapi kualitasnya ya seadanya lah untuk tahun 2004 ya. Atau mungkin 2000-an awal ya. 2000 berapa gitu. Apa muncul ini kamera tahun 2004 atau 2000 berapa? Tapi intinya teknologi ini udah cukup menarik lah ya, cukup menarik. Menampilkan foto bisa dari hasil foto yang kita download lalu masukkan ke PSP bisa, atau dari hasil kamera yang kita tangkap tadi, yang kita gunakan tadi juga bisa. Seperti ini ya, ini hasil kamera ya. Ya ini seperti saya. Aduh, ini saya malas amat bukannya. Oke. Nah, kalau kembali ke masalah video tadi ya. Nah, untuk video, kalau misalnya untuk video yang kita download kita masukkan ke PSP itu nggak bisa sembarangan karena keterbatasan pixel ataupun suatu format khusus. Jadi akan ada tool khusus ataupun alat khusus untuk mengkonvert video yang kita download untuk bisa dimainkan di PSP ya. Seperti itu. Nah, sementara untuk yang fisiknya bernama UMD atau Universal Media Disc. Di sini saya ada satu contoh UMD-nya dan saya beritahu ya. Untuk UMD ini atau Universal Media Disc, game fisik dari PlayStation Portable tidak ada bajakannya. Berbeda dengan PS1 dan PS2 yang banyak sekali beredar bajakannya ya. Tapi untuk PSP tidak. Semua ori karena tidak ada bajakannya. Jadi kalau punya UMD otomatis ori, dan seperti PS1 dan PS2, orinya terlalu susah untuk kita dapatkan. Jadi, untuk memainkan game PSP, setidaknya kita harus menghack PSP supaya bisa memainkan game digital yang kita download dari internet ya. Sebenarnya ada resminya ya dari PlayStation Store, cuman sudah tidak aktif lagi PSN-nya, jadi sudah tidak bisa diakses. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mainkan secara playable adalah dengan menggunakan sistem software daripada PlayStation Portable, sistem software yang custom firmware ya. Jadi seperti di PS3 gitu ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini tampilan seperti ini sebelum di PS3, PSP dulu ya. Jadi tampilan seperti ini itu PSP dulu gitu. Sebelum PS3 mengadaptasi tampilan seperti di PSP ini ya. Ini adalah custom firmware. Dan ini adalah game UMD-nya. Ini otomatis ori. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya sudah custom firmware, apakah masih bisa menjalankan UMD? Bisa, asalkan optiknya masih sehat. Di sini saya akan tunjukkan. Dia berputar. Nah, ini. Nah, ini seperti PS3 ya. Ya memang karena XMB-nya atau penampilan dari user interface itu di PS3, sekali lagi, pertama kali
digunakan di PlayStation Portable. Habis itu baru diadaptasi di PS3. Terus sekarang pertanyaan nih yang paling umum dilontarkan untuk sebuah device lama. Apakah masih worth it memiliki PSP atau membeli PSP ini di tahun 2020? Secara PS5 aja udah mau keluar. Masalah itu adalah tergantung. Ya kalau masalah dukungan dari Sony ini sudah tidak worth it karena PSP sudah discontinued sejak tahun 2013 atau 2014 ya. Nah, secara hardware dan software Sony sudah tidak lagi mendukung PSP. Kalau kita punya PSP, kita harus bisa mandiri untuk mensupport PSP kita sendiri. Maksudnya, kalau misalnya ada masalah, kerusakan software maupun hardware, kita harus bisa mengoperasikan secara sendiri. Mencari jasa untuk PSP ada sebenarnya, tapi kepalang jarang sekali. Di daerah saya juga nggak ada. Misalnya di daerah Jakarta mana gitu ya. Tidak semua daerah Jakarta ada, paling hanya ada 1-2 Jakarta yang ada. Untuk PS2 masih banyak sekali yang menyediakan jasa reparasi PS2. Tapi untuk PSP itu sangat jarang. Jadi saya rasa kalau mau memiliki sekarang, masalah worth it tidaknya itu tergantung. Tapi kalau misalnya belum pernah punya, saya rasa boleh memiliki ini ya. Ini oke gitu ya. Jadi beli aja nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya pengen uang lebih, pengen punya PSP ya beli aja. Sekarang apalagi harganya udah nggak mahal. Pokoknya asik loh. Punya PSP itu asik ya. Gak usah bilang udah nggak zaman lah. Karena sesungguhnya gamer tidak akan terpengaruh dengan arti kata zaman ya. Selama itu masih cukup baik ya, maka miliki saja. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like kalau like, dislike kalau dislike, dan jangan lupa ya subscribe juga. Oke.